Rita dengan tubuh basah kuyup, hanya berbalut selembar kain samping tipis yang menerawang. Dengan rambut panjang hitam terurai basah, Rita mengikuti Mbah Kliwon menuju ke kamar khusus tempat ritual pemasangan susuk. Ternyata kamar itu, di dalamnya ada sebuah ranjang yang cukup lebar. Lalu Rita pun disuruh tidur telentang, membuka ikatan kain sampingnya. Kain samping dikenakan sebagai alas. Selepas itu, Mbah Kliwon membakar beberapa batang dupa. Lalu asap dupa digunakan untuk mengasapi sekujur tubuh Rita sampai didiamkan tepat di atas selang Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, akan membawakan sebuah cerita dari masa lalu. Kisah tentang seorang perempuan yang meninggal dalam kondisi mengenaskan. Bagian vitalnya berbau busuk, bahkan sampai mengeluarkan ratusan belatung ketika dimandikan. Kisah ini dibagikan oleh sahabat dari tokoh utama cerita kali ini tentang perjalanan hidupnya, tentang persekutuannya yang terjerumus di dalam dunia hitam. 20 tahun silam, tepatnya tahun 2005, di sebuah rumah di daerah pekampungan. Saat itu tepat jam 8 malam. Di rumah itu, begitu banyak orang-orang yang sedang berkerumun. Laki-laki dan perempuan di luar hilir mudik. Seolah ada sesuatu yang menarik semua orang datang ke rumah tersebut. Di antara hiruk pikuknya warga di luar rumah, di dalam justru sebaliknya. Di dalam rumah suasana duka begitu terasa. Tegang di antara alunan lantunan surat Yasin yang dibacakan oleh ibu-ibu para tetangga si pemilik rumah. Bacaan Yasin tiada henti. Isak tangis menyertai juga. Dan tepat di antara ibu-ibu yang sedang mengaji, yang duduk melingkar di ruang tamu, terbaring seorang perempuan dengan tubuh yang begitu ringkih, kurus kering. Matanya melotot tak mau terpejam. Napasnya tersengal-sengal. Bahkan sesekali suara ngorok terdengar dari mulut yang terbuka. Entah sudah berapa kali membaca surat Yasin. Yang jelas yang mengaji selalu bergantian.
Namun ketika jam 9 malam, ketika ibu-ibu sip kedua yang mengaji sedang asik membaca Al-Quran, tiba-tiba saja mereka semua sontak terdiam, menghentikan bacaan Al-Qur'annya, kompak menutup hidung dan mulut karena mencium bau busuk yang begitu memuakkan. Bau Ece, bau bangke Ece, ucap salah satu jamaah yang sudah tak begitu kuat sampai mau muntah. Malah diikuti oleh ibu-ibu yang lain. Mual-mual semua sampai saking tak kuatnya mereka keluar dari rumah muntah berjamaah di halaman rumah tersebut. Orang-orang yang di luar ribut seketika. Bahkan bau busuk dari dalam langsung menyeruak keluar, menyebar begitu pekat. Orang-orang pun bingung dan heran. Lalu, ketika para tetangga yang semua berkerumun di luar, tak ada satupun yang di dalam, langsung kaget mendengar suara ngorok yang begitu kencang, seperti seekor domba yang sedang disembelih, berasal dari sosok perempuan yang terbaring di ruang tamu. Sambil menutup hidung dan mulut, orang-orang pun kembali masuk penasaran. Tepat ketika tiba di dalam, semua hanya bisa kaget. Bahkan ada yang sampai berteriak ketika sosok perempuan yang sakit, yang bernama Rita, meronta-ronta di atas kasur lantai. Panik seketika semua orang. Bahkan keluarga, ibu dari Rita yang bernama Biruntah, teriak histeris meminta pertolongan. Dua orang lelaki pun lari mendekat, berusaha menahan rontaan tubuh Rita. Namun, Rita tak henti-hentinya terus berontak. Matanya melotot menatap nyalang. Sampai seorang tetangga pun berlari menuju ke rumah Ustadz Dadang, imam di kampung mereka. Rita seperti kerasukan. Malah ditambah, ketika berontak, dari mulut Rita keluar lelehan darah kehitaman, membuat orang semakin takut melihat Rita yang kondisinya tiba-tiba seperti itu. Tak lama, Ustadz Dadang yang dijemput warga pun datang, menutup hidung dan mulut dengan kain sorban karena tak kuat menahan rasa mual dari bau busuk bersumber dari tubuh Rita. Rita masih meronta-ronta. Terlebih ketika melihat Ustadz Dadang, Rita seperti ingin berbicara, namun suara yang keluar hanya suara gelogokan dan ngorok yang kencang, diiringi dengan semburan darah kehitaman. Ustadz Dadang mendekat pelan-pelan, duduk di samping Rita yang mulai diam. Lalu Ustadz Dadang yang menatap ke arah wajah keriput Rita.
Bibirnya kumat kamit membaca doa. Pelan-pelan tubuh Rita mulai lemas, mata mulai terpejam, disaksikan semua orang. Jam 9 malam itu Rita meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biruntah, Rita sudah meninggal. Menangis kembali Biruntah, menyaksikan sang anak semata wayangnya meninggal dunia dalam kondisi yang begitu memprihatinkan. Lalu Ustadz Dadang lantas berdiri, meminta kepada warga yang ada berkerumun di luar untuk langsung bahu-membahu mengurus jenazah Rita. Orang-orang pun lantas gotong royong. Ada yang mengambil batang pohon pisang untuk alas jenazah ketika dimandikan, dan sebagian langsung menuju ke masjid mengambil keranda dan tempat memandikan jenazah. Namun Biruntah yang penasaran bertanya ke Ustadz Dadang, "Pak Ustadz, ini kenapa? Kenapa mayat anak saya berbau busuk seperti ini?" Ustadz Dadang hanya menggelengkan kepala. Karena dia sendiri baru pertama kali melihat orang sakaratul maut sampai seperti itu. Wallahu alam bi. Saya juga baru pertama kali melihat kejadian seperti ini. Namun, pandangan Ustadz Dadang tertuju ke salah satu perempuan yang mengenakan kerudung hitam, memegang Quran kecil, yang menatap sendu sambil meneteskan air mata ke arah jenazah Rita. Lalu Ustadz Dadang menoleh ke Biruntah. "Bi, itu perempuan yang duduk di pojokan, itu siapa?" "Oh, itu temannya si Rita, Neng Maya dari kampung sebelah, Pak Ustadz." "Oh, temannya. Ya sudah. Kalau begitu, coba Bibi panggilkan dia." Ada perlu apa, Pak Ustadz?" "Sepertinya si Neng Maya tahu sesuatu yang berhubungan dengan kondisi Rita." Biruntah pun hanya mengangguk, karena Biruntah sendiri agak penasaran juga. Dipanggillah Maya. Maya pun mendekat. "Ada apa, Bi, Pak Ustadz?" "Ini Neng, Pak Ustadz mau ngomong." Maya pun kaget, karena dia nggak kenal sama sekali dengan Ustadz Dadang. "Maya, Bapak mau tanya, apa kamu tahu sesuatu tentang yang berhubungan dengan yang menimpa Rita?" "Maksud Pak Ustadz? Tolong, ini buat kebaikan bersama. Coba ceritakan apa yang Neng Maya ketahui." "Iya Pak Ustadz. Saya sebenarnya tahu. Bahkan mungkin hanya saya yang tahu tentang sesuatu yang disembunyikan Rita bertahun-tahun, Pak Ustadz. Tapi alangkah lebih baik nanti saja, Pak Ustadz, selepas selesai menyolati jenazah Rita," ucap Maya. Ustadz Dadang pun paham. Lalu tak lama 8 orang lelaki yang memikul keranda sudah datang, dan yang membawa
tempat pemandian jenazah pun sudah tiba. Lantas dibawalah ke belakang rumah, dipasangi tirai sekelilingnya. Lalu jenazah Rita diangkat oleh 4 orang menuju ke tempat pemandian. 4 orang yang membopong jenazah Rita begitu kesulitan. Mereka berempat heran karena tubuh Rita yang kurus kering tapi begitu berat dalam pangkuan mereka. Ditambah bau busuk yang semakin kencang, semakin tebal. Begitu kepayahan mereka membawa jenazah si Rita. Dibawa masuk dan ditidurkan di atas tempat pemandian jenazah, di mana di atas tempat pemandian itu sudah ada 4 batang bonggol pohon pisang sebagai alas. Jenazah Rita pun diletakkan. Setelah itu 5 orang ibu-ibu termasuk Biruntah masuk ke dalam bilik pemandian. Para lelaki di luar. Ketika sedang asik diam menunggu jenazah selesai dimandikan, tiba-tiba semua orang kaget karena para pemandi jenazah berteriak ketakutan lari keluar dari lokasi pemandian. "Ih, amit-amit," ucap ibu-ibu. "Loh, Cek, ada apa, Cek? Ada apa?" tanya Ustadz Dadang. Amit-amit Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz dari anunya." "Dari anunya? Kenapa?" Amit-amit Pak Ustadz, dari anunya banyak keluar bilatung dengan nanah." Ampun Pak Ustadz, amit, gak berani saya Pak Ustadz, gak berani. Bahkan Biruntah sendiri ikut keluar ketakutan, syok. Terlihat pucat wajahnya. Sampai pemandi jenazah yang lain ada yang muntah-muntah. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini? Orang-orang yang mendengar keributan itu semua berbisik-bisik, menggunjing si jenazah. Ustadz Dadang yang menyadari itu. Warga sebagian mulai panik, ketakutan, sebagian menggunjing, lalu berusaha meredam suasana. Codah, tolong panggilin si Teteh di rumah." "Iya Pak Ustadz." Codah pun pergi memanggil istri Ustadz Dadang. Tak lama, istri Ustadz Dadang datang berlari tergopoh-gopoh setelah dipanggil oleh suaminya lewat biodah. "Akang, ada apa Kang?" "Neng, tolong coba periksa jenazah si Rita. Coba ajak yang berani saja untuk membandikan jenazah." Istri Ustadz Dadang pun mengangguk. Lalu mengajak beberapa orang ibu-ibu yang sering ikut pengajian di rumahnya masuk ke bilik pemandian jenazah. Begitu masuk, "Astagfirullahaladzim," ucap Teh Sani, istri Ustadz Dadang. Sani melihat kondisi jenazah Rita tepat di bagian organ vitalnya. Itu mengeluarkan nanah bercampur darah, disertai puluhan mungkin ratusan belatung yang begitu menjijikan. Teh Ustadz, itu teh apa?" Ece mah baru lihat." Sudah. Jangan banyak bicara.
Niatkan karena Allah. Kita bersihkan, kita mandikan jenazah Neng Rita. Akhirnya ibu-ibu yang 3 orang itu pun nurut. Bersama Teh Sani lalu menyiram bagian alat pita Rita sampai bersih, mengeluarkan darah dan nanah beserta belatung yang begitu banyak. Tentunya sambil menahan rasa mual, karena bau busuknya itu nggak berhenti, malah makin menjadi-jadi. Dan anehnya, sudah beberapa kali dibersihkan pun, nanah, darah, dan belatung tetap keluar. Yang padahal tubuh Rita yang kurus kerempeng tak mungkin bisa menampung nanah sebegitu banyak. Lalu Teh Sani menyempatkan diri keluar dari bilik pemandian, lantas berbisik kepada sang suami, di mana suaminya terkaget. Lalu terlihat Ustadz Dadang menghela napas begitu panjang dan menyuruh Teh Sani, istrinya, membaca sebuah doa yang semoga saja aliran nanah, darah, dan belatung berhenti dari tubuh Rita. Ustazah Sani bergegas kembali masuk, membacakan doa sesuai perintah sang suami. Betul saja, ketika disiram kembali dengan air kapur barus, nanah dan darah pelan-pelan berhenti dan surut sampai tidak keluar lagi. Hanya saja bau busuknya itu tak mau hilang. Walau dimandikan sudah begitu bersih dengan campuran air dan kapur barus, namun tetap saja aroma busuk masih tercium dari tubuh almarhumah Rita. Selesai dimandikan, Ustazah Sani pun langsung menyelimuti tubuh dari Rita dengan 2 lembar kain samping. Selepas itu, 4 orang lelaki termasuk Ustadz Dadang masuk ke dalam akan memindahkan jenazah menuju ke dalam rumah. Ustadz Dadang yang ketika masuk ke bilik pemandian, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ada apa Pak Ustadz? Inilah yang biasa kita sebut dengan ajab. Ajab? Ajab apa Pak Ustadz? Entahlah. Tapi kondisi jenazah seperti ini jarang ditemukan. Pak Ustadz, baunya makin kenceng Pak Ustadz. Sabar, ini kewajiban kita. Angkat dan bawa ke dalam rumah. Walaupun bau, akhirnya mau tak mau tetap aja tuh jenazah dibawa masuk ke dalam. Selepas jenazah dimasukkan ke dalam, langsung dibawa ke kamar untuk dikafankan. Untuk menghilangkan bau bangkai dari tubuh jenazah Rita, Ustazah Sani sampai menghabiskan 15 botol minyak wangi, minyak air mata duyung yang memang dikhususkan buat jenazah. Tapi walau sudah habis sekian banyak botol minyak, tetap kalah dengan bau bangkai dari tubuh Rita. Ditambah mulut Rita yang tetap menganga, tak mau tertutup, sampai akhirnya diikat oleh kain kafan. Selepas dikafani, kembali bapak-bapak menggotong jenazah Rita ke tengah rumah, lalu disolatkan.
Sambil sholat, orang-orang menutup mulut dan hidung. Saking tak kuat. Ketika sholat jenazah selesai, Ustadz Dadang memimpin doa. Lalu sebagian orang malam itu ditugaskan Ustadz Dadang untuk menunggui jenazah. Sedangkan yang lainnya pamitan pulang karena sebagian ditugaskan menggali kuburan keesokan paginya. Ustadz Dadang pun tak pulang karena dia mau berbicara dengan Maya. Di kamar Rita, Ustadz Dadang yang ditemani Teh Sani istrinya bersama Biruntah ibu dari almarhum duduk berhadapan dengan Maya yang akan menceritakan rahasia yang bertahun-tahun ditutup rapat perihal dengan kondisi kematian Rita. Neng Maya, coba sekarang ceritakan apa rahasia yang Neng Maya ketahui, biar Bapak dan Biruntah paham dengan apa yang menimpa Rita. Maya pun menghela napas. Pak Ustadz, Bi, sebenarnya ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Maya malah menangis. Saya juga merasa berdosa, Pak Ustadz. Saya ikut andil dalam apa yang menimpa Rita. Kaget Biruntah dan Ustadz Dadang. Bahkan Teh Sani melotot penasaran. Coba langsung ceritakan saja. Ustadz Dadang makin penasaran. Begini Pak Ustadz. Lalu Maya pun mulai cerita. Awal mula Rita bisa sampai menderita seperti itu. Rita, waktu itu dia baru 3 tahun menikah dengan seorang lelaki bernama Hadi. Masih penduduk di kampung yang sama. Di 3 tahun usia pernikahan mereka berdua, Rita yang hidup begitu sederhana saat itu belum dikaruniai seorang anak pun. Sang suami yang kerja sebagai buruh bangunan, penghasilannya tidak seberapa. Namun Rita tetap menerima keadaan suaminya walau seperti apapun. Terlebih Rita sendiri yang terlahir dari orang tua yang hidup sederhana juga. Dari pasangan Biruntah dengan Mang Ewon yang hanya bekerja sebagai buruh penoreh getah karet di kebun karet milik salah satu warga kampungnya. Namun satu ketika di pertengahan tahun keempat pernikahan Rita dan Hadi yang waktu itu sedang kerja merenovasi rumah seorang janda. Tanpa sepengetahuan Rita, Hadi terpikat oleh si janda itu sampai berselingkuh di belakang Rita. Hal itu Rita ketahui dari tetangganya yang ikut kerja bareng Hadi. Bahkan Rita memergoki aksi perselingkuhan sang suami di depan mata. Ketika selepas mendengar laporan dari tetangganya, sengaja datang
ketika malam hari Hadi pamitan mau mengambil uang gaji dari si janda tersebut. Rita menyaksikan sendiri sang suami sedang menggauli si janda pemilik rumah di ruang tamu, tepat di depan Rita yang mengintip lewat celah jendela. Rita yang tak terima pun langsung menggedor pintu rumah itu. Hadi dan si janda yang kaget, begitu panik, terpaksa membuka pintu dan terjadilah pertengkaran hebat Rita dan Hadi suaminya. Dan di depan Rita malam itu, Hadi langsung menjatuhkan talak karena lebih memilih selingkuhannya si janda muda. Menjandakan istri demi seorang janda. Rita pun pulang menangis meneteskan air mata. Dia tak pulang ke rumah, tapi malah pulang ke rumah ibu dan bapaknya. Rita pun menangis dan mengadu kepada orang tuanya. Orang tua Rita pun tak bisa berbuat apa-apa. Terlebih si Hadi sudah menjatuhkan talak kepada Rita. Dan tak lama pasca peristiwa itu, Hadi langsung mengurus perceraiannya, memilih menikahi si janda, meninggalkan Rita istrinya. Selepas diceraikan oleh Hadi, Rita pun menjanda. Sampai satu ketika, saat itu Rita baru pulang dari warung selepas belanja kebutuhan di rumah. Ketika berjalan di pinggiran jalanan aspal, ada mobil yang mengklakson ke arah Rita dari belakang. Lantas Rita pun minggir ke samping. Terlihat mobil sedan hitam Toyota Camry, mobil mewah, lewat di dekat Rita dan berhenti di depan. Loh, tuh mobil kenapa malah berhenti? Pikir Rita. Lalu keluarlah si pengemudi mobil. Ketika melihat orang yang mengendarai mobil itu, ternyata seorang perempuan cantik berambut hitam. Hei, Rita, Maya? Kamu Maya? Ternyata si pengendara mobil Maya, kawan sekolahnya Rita. Maya pun berjalan dengan anggun mendekat ke arah Rita. Dari mana, tak? Dari warung. Mau kemana? Mau pulang? Ya udah yuk, ikut. Saya antar ke rumah, ucap Maya. Ah, gak enak, May. Alah, kayak sama siapa aja. Yuk, biar tak antar, ucap Maya. Akhirnya Rita pun ikut diantar pulang oleh Maya. Di dalam mobil sedan itu, Rita pun tak menyangka. Wih, hebat kamu, May. Udah sukses ya, punya mobil mewah kayak gini. Kerja di mana? Sedangkan Maya hanya tersenyum saja. Selepas itu, tibalah Rita di rumahnya. Turun dari mobil bersama Maya. Biruntah melihat anaknya diantar perempuan cantik pun heran. Loh, itu siapa, tak? Bu, masa ibu lupa? Itu loh, Maya. Maya? Maya siapa? Lalu Maya pun mendekat. Bi, masa lupa sama saya? Zaman sekolah dulu kan, saya sering main di sini sama Rita.
Biruntah pun baru teringat perempuan cantik di depannya ternyata sahabat Karibrita semasa sekolah dulu. Maya pun diajak masuk, disuguhi hidangan seadanya. Melepas rindu dengan Rita sahabatnya. Dan di tengah pembicaraan mereka berdua itu, Rita pun bertanya, Maya yang memang sama-sama janda, ditanya oleh Rita kerja di mana. Maya seperti yang ragu. Namun karena Rita yang terus mendesak, akhirnya Maya pun cerita kalau selama itu dia sebenarnya kerja jadi LC. Dan dari pekerjaan itulah Maya bisa memiliki segalanya. Wah, hebat. Pengen juga atuh Mai kerja kayak kamu. Yakin kamu tak mau kerja kayak saya? Yakinlah, daripada di kampung udah mah jadi janda, cuma jadi beban ibu sama bapak. Beneran tak? Kalau memang kamu mau, besok saja kamu ke rumah. Saya di rumah paling 4 hari lagi. Main aja ke rumah biar kamu tahu lebih jelas apa pekerjaan saya, ucap Maya waktu itu. Rita pun setuju. Singkat cerita, Rita pun besoknya langsung berangkat ke rumah Maya. Begitu takjub Rita. Rumah Maya bisa dibilang begitu mewah di kampungnya. Bahkan agak sungkan ketika menginjak teras yang begitu mahal di rumah Maya. Maya pun mempersilahkan Rita masuk, lalu mulai menceritakan semua apa yang dikerjakan di tempat kerjanya. Ternyata Maya kerja di sebuah kafe di daerah tempat wisata yang cukup terkenal. Bukan hanya jadi pemandu lagu, tapi Maya pun melayani kebutuhan para lelaki hidung belang. Bahkan Maya cerita, dia jadi simpanan seorang bos dari kota. Dan dari si bos itulah mobil mewah, rumah mewah bisa Maya miliki. Rita yang memang minim ilmu agama, begitu tertarik ingin bisa seperti Maya. Sepakatlah Rita pun akhirnya di hari yang ditentukan berangkat bersama Maya menuju ke tempat kerjanya. Sedangkan pamitan ke Biruntah dan Mang Ewon, Rita cuman bilang mau merantau, ikut kerja bersama Maya. Singkat cerita, tibalah Maya di sebuah rumah mirip kontrakan yang berjajar. Ternyata penghuni kontrakan itu semuanya LC, pakaiannya seksi-seksi, ngerokok, bahkan siang bolong pun ada yang minum alkohol di depan kontrakan, bersalaman dengan Maya, karena seolah-olah Maya seperti kepala dari para LC yang tinggal di sana. Rita sendiri dibawa ke rumah utama yang cukup mewah, di mana Maya bilang kalau rumah itu milik bosnya yang akrab dipanggil Mami Tuti, pemilik kafe bintang tempat Maya bekerja. Dikenalkanlah Rita kepada Mami Tuti. Mami Tuti pun senang mendapat anak baru masih fresh dari desa, lalu menyerahkan semua masalah kebutuhan Rita kepada Maya.
Dan mulai saat itu, Rita pun diberi kamar kontrakan selama bekerja kepada Mamih Tuti. Awalnya Rita masih kaku. Maklumlah gadis desa. Walau sudah menikah dan berstatus sebagai janda, tapi awal masuk dunia malam, Rita yang minim pengalaman hanya planga-plongo ketika rekan-rekan Elsie lain saling menggoda para tamu yang datang ke kafe. Mamih Tuti yang melihat Rita seperti itu agak kesal. Lalu Rita yang hanya duduk terbengong dengan pakaian terbuka yang masih merasa risih, disamperin Mami Tuti, mendekat dan menegur Rita. "Neng, jangan cuman bengong. Cari pelanggan kayak teman-teman kamu. Tuh, lihat si Maya. Udah layanin berapa orang?" "Aduh, maaf Mi. Maklum atuh Mi, saya kan baru." Kamu. "Ya sudah, tunggu sebentar," ucap Mamih Tuti yang berbalik menuju ke sebuah meja, di mana di meja itu ada 5 orang lelaki berpakaian perlente sedang asik ngobrol ditemani perempuan-perempuan cantik. Lalu terlihat Mamih Tuti berbicara dengan seorang lelaki bertubuh tambun. Sesekali menoleh ke arah Rita. Lalu Mamih Tuti pun memanggil Rita. Rita pun mendekat. Masih seperti orang dusun. "Bos, ini nih anak baru, masih fresh dari desa, janda muda, belum punya anak." Sedangkan si lelaki tambun dengan kepala botak hanya menatap Rita sambil mengerlingkan mata. Rita hanya menunduk, digoda sedemikian rupa oleh lelaki tua. "Lumayan Mi, masih fresh nih Mi." "Masih lah. Berapa Mi?" "Murah, cuma 6 juta. "Ah, yang bener aja Mi. Masa sampai 6 juta? Emangnya perawan?" Kalau perawan kan 15 juta. 6 juta saja. Janda loh, masih fresh. Bahkan selama menikah jarang disentuh sama lakinya. Dijaminlah pasti puas, ucap Mamih Tuti. Si lelaki tua itu yang bernama Andi langsung tersenyum dan menganggukkan kepala, melet-meletin lidah ke arah Rita. Lalu langsung berdiri menggandeng Rita. Yang tentunya yang terjadi selanjutnya kalian pun bisa menebak sendiri. Namun selepas 1 jam, Rita dibawa oleh Andi ke kamar yang sudah disediakan. Andi datang bersungut-sungut, marah, kesal ke Mamih Tuti karena merasa tak puas dengan pelayanan si Rita. "Mi, gimana nih Mi? Masa perempuan kayak gini gak bisa main bayaran sampai 6 juta? Gak puas saya Mi, kecewa lah. Masa ditudurin cuman diem kayak gedebog pisang? Gak mau lah kalau 6 juta Mi." Mamih Tuti pun terlihat kesal. Namun dia gak mau kehilangan pelanggan. Dia pun merayu dan menenangkan si bos Andi. Ya sudah, gak apa-apa. 1 juta saja. 1 juta juga cukup." Dikasihlah tuh duit 1 juta. Sambil bersungut-sungut langsung duduk dan memanggil Elsie yang lain. Sedangkan Mamih Tuti langsung memarahi Rita yang hanya bisa tertunduk diam. Sampai singkat cerita, esok paginya Rita pun hanya menangis di dalam kamar kontrakannya. Teringat akan kejadian semalam, dipaksa melayani orang tua yang bertubuh tambun itu. Di tengah Rita yang menangis, Maya pun datang menghibur Rita.
Singkatnya, hari demi hari berlalu. Rita masih sepi pelanggan. Dalam 1 minggu itu, Rita hanya melayani 3 orang. Dan itu tentunya membuat Mamih Tuti marah. Kena dampratlah si Rita. Kamu ini gimana, Rit? Coba tanya, belajar ke si Maya. Si Maya lebih hebat. Rita hanya diam. Maya yang menyaksikan Rita dimarahi habis-habisan oleh Mamih Tuti. Dia pun mendekat. Udah Mam, udah. Biar aku yang ngurus, ucap Maya. Lalu, sepulang dari kafe jam 4 subuh, Maya mengajak Rita menuju ke kamarnya. Di situ pun Rita bertanya, bagaimana bisa Maya begitu banyak lelaki yang memperebutkan? Ada rahasianya tak? Apa? Jangan polos. Jangan polos. Maksud kamu gimana? Aku tuh pakai susu buat mikat lawan jenis. Makanya bisa dapat pelanggan banyak. Kamu juga harus, Rita. Susuk. Pasang susuk di mana? Kalau kamu mau, Rita, nanti aku yang antar ke dukun langgananku. Bahkan LC-LC di sini sebagian besar pasang susuk di dukun itu juga. Rita pun mengangguk paham. Pantas saja. Dari segi fisik dia tak kalah dengan yang lain. Namun ternyata persaingan susuk di kalangan LC sudah jadi hal biasa. Singkatnya, hari Rabu dengan uang pinjaman dari Mamih Tuti, Rita pun diantar Maya menuju ke rumah tempat tinggal seorang dukun yang dikenal dengan nama Mbah Kliwon. Ketika bertemu dengan si dukun, Rita sempat ketakutan karena wajah si dukun ini udah kurus kerempeng, mukanya serem, kumisnya baplang. Nyeremin muka si dukun. Sedangkan si Mbah Kliwon melihat Maya malah senyum-senyum cengengesan. Bahkan Rita sampai kaget. Maya bertingkah manja sampai meluk-meluk Mbah Kliwon. Lalu berbisik dengan mesra di telinga Mbah Kliwon yang hanya mengangguk-ngangguk sambil menyeringai menatap ke arah Rita. Lalu selepas itu, tak, aku udah bilang sama Mbah Kliwon, aku nunggu di luar. Kamu langsung aja ngomong, ucap Maya, yang langsung keluar dari kamar prakteknya Mbah Kliwon. Rita yang canggung hanya diam. Lalu Mbah Kliwon dengan nada cabut bertanya ke Rita, Neng Rita, ngomong saja, mau pasang susuk seperti apa? Iya Mbah. Geli si Rita sebenarnya. Kakek tua renta ngomong manja-manja kayak anak muda. Singkatnya Rita pun cerita perihal maksudnya yang ingin pasang susuk biar tak kalah saing dengan para LC yang lain. Lalu Mbah Kliwon mulai menyebutkan susuk-susuk yang biasa dia pasang. Dari mulai susuk emas, samber lilin, susuk kantil, dan berbagai jenis susuk. Rita yang bingung pun hanya ngusap-ngusap muka. Waduh, banyak banget Mbah. Yang paling bagus susuk apa Mbah? Rita ada. Ada susuk yang paling bagus. Paling tinggi dari susuk yang lain. Cuman harganya mahal. Susuk apa Mbah? Susuk tundung bawuk. Tundung bawuk. Tundung bawuk itu apa Mbah? Mungkin teman-teman sendiri agak asing.
dengan nama susuk tundung bawuk. Karena memang tundung bawuk di kalangan spiritual itu biasanya berupa batu mustika. Tundung bawuk, tundung artinya dalam bahasa Jawa itu mengikat. Sedangkan bawuk adalah sebutan untuk alat vital perempuan. Dan yang berbentuk mustika biasanya dari batu seperti akik yang disebut tundung bawuk. Itu serupa dengan alat vital perempuan. Sedangkan yang dimaksud susuk tundung bawuk adalah sejenis susuk yang sangat-sangat langka. Itu sangat-sangat langka, Neng Rita. Abah sendiri hanya punya 3 dan sisa 1 yang belum dipasang. Susuk tundung bawuk memiliki fungsi yang begitu hebat. Selain memikat lawan jenis, setiap lelaki ketika berhubungan badan denganmu, maka dia tak akan bisa bernafsu kepada perempuan lain selain kamu. Coba kamu bayangkan, kamu bisa menguasai lelaki manapun, akan tunduk di bawah selangkanganmu. Ucap Mbah Kliwon. Rita kaget mendengar itu. Begitu hebat kesaktian susuk tundung bawuk. Dan satu hal lagi, Neng Rita, yang membuat susuk jenis ini begitu langka. Bukan seperti susuk lain yang menggunakan media emas, berlian, dan sejenisnya. Susuk ini menggunakan media bulu kemaluan seekor harimau betina yang sedang birahi. Kaget Rita sampai syok menganga mendengar susuk tundung bawuk yang medianya pakai bulu kemaluan seekor harimau betina. Bagaimana? Apa kau mau? Tapi harganya berapa, Mbah? 3 juta. 3 juta. Itu harga susuknya. Sedangkan kalau memang kamu mau dipasang susuk jenis itu, ada syarat lain. Ucap Mbah Kliwon sambil tertawa menyeringai dengan pandangan tatapan wajah yang penuh kecilan. Apa, Mbah? Neng Rita harus mau melayani Simbah. Rita tentunya syok. Baik, Mbah. Tapi saya mau nemuin Maya dulu, Mbah. Karena Rita bawa duit cuma 2 juta waktu itu. Gede lah. Mungkin bisa 20 juta zaman sekarang. Singkatnya, Rita pun keluar ngomong ke Maya. Gimana, Tak? Ada, cuman duitnya kurang. Loh, biasanya kan cuma 1 juta. Emang kamu pasang susuk apa? Tundung bawuk. Hah? Tundung bawuk? Gila kamu, Tak. Serius kamu mau pasang? Iyalah, gak apa-apa. Bosan hidup sengsara. Kurang berapa? Tanya Maya. Karena Maya tahu harganya mahal. Kurang 1 juta. Ya udahlah, nih tak kasih pinjam, ucap Maya. Lalu Rita pun berbalik mau kembali menemui Mbah Kliwon. Tak, sini dulu. Ada apa, Mai? Si Mbah Kliwon minta jatah enggak? Loh, kok kamu tahu? Udah biasa. Semua yang pasang pasti dimintai jatah. Kasih aja. Layani yang benar. Biar energi susuknya lebih sempurna, ucap Maya. Rita pun hanya mengangguk saja.
lantas langsung menemui kembali Mbah Kliwon di kamar prakteknya. "Gimana, Neng? Mau dipasang?" "Mau, Mbah," ucap Rita menyodorkan uang 3 juta. Bagus, 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 bagus. Ya sudah, sekarang tunggu dulu. Simbah mau mengatur semua keperluan untuk ritual. Tunggu sekejap bersama Neng Maya. Baik, Mbah. Rita keluar kembali. Duduk di ruang tamu bersama Maya. Sedangkan Mbah Kliwon mulai mengatur untuk keperluan ritual. Hampir 1 jam lamanya, Maya dan Rita menunggu di ruang tamu rumah Mbah Kliwon. Sedari tadi mereka ditemani asap kemenyan dari kamar Mbah Kliwon, seperti yang tak henti-hentinya terus dibakar. Suasana pun menjadi horor dan menakutkan. Terlebih kala itu malam hari. Lalu tak lama, terdengar suara Mbah Kliwon yang memanggil Rita. Rita pun bergegas setengah berlari masuk ke dalam kamar. Iya, Mbah. Gimana, Mbah? Sekarang Neng Rita mau Mbah mandikan dulu untuk membersihkan tubuh Neng Rita dari energi negatif yang bersarang dalam tubuh. Baik, Mbah. Rita pun diantar menuju ke kamar mandi, di mana sudah ada 2 ember palkon berisi air dengan taburan kembang mawar. Lalu Rita pun disuruh menanggalkan semua pakaiannya sampai tak ada sehelai benang pun yang menempel. Rita menurut, tak berpakaian sama sekali. Mbah Kliwon mulai menciduk air kembang, diguyurkan ke sekujur tubuh Rita. Lalu dengan jari-jari tangan yang keriput dan kasar, dengan kuku-kuku yang sudah hitam, Mbah Kliwon menggosok dan menggerayangi sekujur tubuh Rita. Rita pun merasa heran. Setiap kali jari jemari tangan Mbah Kliwon menggerayangi tubuhnya, nafsu birahi Rita langsung naik seketika. Rita hanya bisa mengeluarkan suara erangan kenikmatan, terus mengerang tiada henti sampai 2 ember palkon habis diguyurkan ke sekujur tubuh Rita. Selepas itu, Rita pun yang sudah larut dalam ayunan birahi terpaksa terhenti ketika Mbah Kliwon menyuruh Rita berdiri dan mengenakan selembar kain samping. Sudah, selanjutnya ritual di dalam kamar khusus, ucap Mbah Kliwon. Rita dengan tubuh basah kuyup hanya berbalut selembar kain samping tipis yang menerawang. Dengan rambut panjang hitam terurai basah, Rita mengikuti Mbah Kliwon menuju ke kamar khusus tempat ritual pemasangan susuk. Ternyata kamar itu, di dalamnya ada sebuah ranjang yang cukup lebar. Lalu Rita pun disuruh tidur telentang, membuka ikatan kain sampingnya. Kain samping dikenakan sebagai alas. Selepas itu, Mbah Kliwon membakar beberapa batang dupa. Lalu asap dupa digunakan untuk mengasapi sekujur tubuh Rita sampai didiamkan
tepat di atas selang Rita. Selesai mengasapi tubuh Rita, lalu Mbah Kliwon mengambil kembang 7 rupa, ditabur-taburkan ke sekujur tubuh Rita, berserakan di atas tubuh tak sehelai benang. Selepas itu, Mbah Kliwon menyuruh Rita merenggangkan kedua pahanya dan membawa sebotol minyak berwarna merah yang di dalamnya ada sehelai bulu harimau betina. Dengan bibir yang kumat kamit, mata melotot ke bagian pital Rita, Mbah Kliwon membuka tutup botol minyak merah itu, lalu mengambil sehelai bulu bawuk harimau, dan minyaknya sendiri langsung dikucurkan ke alat pital Rita. Rita hanya mengerang ketika minyak kental berwarna merah membasahi tubuh bagian bawah, lalu diusap diratakan oleh Mbah Kliwon. Selepas itu, bulu itu pun oleh Mbah Kliwon ditempelkan di bagian pital Rita. Terasa seperti tusukan jarum kecil melesak masuk ke dalam kulit Rita. Dan selanjutnya, si dukun tua renta menggunakan tubuh Rita sebagai pemuas nafsunya. Sampai pergumulan tabu itu selesai tepat tengah malam. Selepas itu Rita yang kelelahan melayani nafsu si dukun tua bangka kembali mengenakan pakaiannya, berdiri berjalan dengan lemas tertatih-tatih kembali ke ruang tamu menemui sahabatnya Maya. Maya sampai terkejut. "Loh, kamu kenapa, Tak?" Rita hanya tersenyum lemah. Tak lama Mbah Kliwon datang, lalu berpesan, "Neng Rita, susuk sudah dipasang. Bisa langsung dibuktikan. Dan ingat, susuk itu harus diperbaharui setiap 1 tahun sekali. Ingat, susuk itu harus kembali diasah agar khasiatnya tak berkurang. Dan Neng Maya, sebulan lagi bagianmu kan?" Iya Mbah, 1 bulan lagi Mbah. Bagian saya ngasah susuk." "Ya sudah, kalau begitu lekaslah pulang," ucap Mbah Kliwon. Rita dan Maya pun pamitan. Lalu di dalam mobil, Maya pun cerita, "Jangan aneh, Tak. Memang setahun sekali kita semua yang pasang susuk di rumah Mbah Kliwon harus datang ngasah susuk kita biar tetap berfungsi. Ya walaupun ngasahnya kamu paham sendiri." Rita pun kaget. Ternyata hampir semua LC yang pasang susuk di sana setahun sekali harus melayani Mbah Kliwon. Bahkan yang lebih membuat Rita kaget, Mami Tuti pun langganan Mbah Kliwon juga. Singkat cerita, memang khasiat dari susuk tundung bawuk yang Rita pasang terbukti. Baru dipasang saja, malam harinya ketika Rita masuk ke dalam kafe, Rita sudah jadi pusat perhatian. Banyak lelaki yang berusaha mendekati Rita, tapi Rita jual mahal, hanya mau
melayani tamu VIP. Dan si botak Andi, tua bangka yang bertubuh tambun, yang dulu sempat kecewa dengan pelayanan Rita pertama kali, mengemis-ngemis ingin dilayani oleh Rita. Sampai mau bayar berapapun yang Rita minta. Dan mulai saat itulah Rita jadi primadona di Kafe Bintang milik Mami Tuti. Ternyata betul, sesuai dengan ucapan dari Mbah Kliwon, lelaki hidung belang yang sudah merasakan Rita mati nafsunya kepada perempuan lain. Bahkan ada yang mengaku sampai tombak mereka tak hidup kecuali berhubungan dengan Rita. Dari situlah Rita mulai mengeruk harta kekayaan mereka. Tak main-main, satu pelanggan Rita bisa mendapatkan uang 10 juta. Dan dalam satu malam Rita bisa melayani 2 sampai 3 orang pelanggan VIP. Kebayang, semalam 30 juta. Sebulan udah berapa? Tapi Rita nggak kemaruk juga. Dia nggak tiap malam di kafe. Seminggu paling 3 hari. Paling lama 4 hari. Dan Mami Tuti sendiri tak keberatan. Karena hasil dari Rita melebihi setoran dari anak-anak Elsie yang lain. Terlebih Rita sendiri tak mau jadi gunjingan temen-temennya. Kalau tiap malam dia ke kafe, bisa berabe dong. Kawan-kawannya gak bakal dapat pelanggan. Bertahun-tahun Rita seperti itu. Entah sudah berapa kali Rita kebablasan sampai hamil dan menggugurkan kandungannya. Namun di kampung, kedua orang tuanya sudah Rita larang bekerja. Tiap bulan dia kirim uang ke sana. Ibu bapaknya sudah punya rumah sendiri yang memang cukup mewah zaman itu. Punya sawah, punya kebun, punya kolam ikan. Semua hasil Rita jadi di Kafe Bintang. Sampai satu ketika, di tahun kelima Rita jadi Elsie di sana. Bertemulah Rita, dikenalkan dengan seorang bos besar, pengusaha toge dari Bandung, bernama Bos Jepri, yang mau ditemani Rita malam itu. Ternyata Bos Jepri langsung ketagihan oleh Rita. 3 kali pertemuan dalam waktu 3 bulan. Bos Jepri yang sudah jatuh bertekuk lutut, dia sampai mengemis dan memohon kepada Rita agar Rita mau jadi istri simpanannya. Bahkan dari Bos Jepri pula, Rita sampai dibelikan mobil sedan keluaran terbaru sebagai mahar untuk meminang Rita. Rita yang memang sudah mulai bosan jadi Elsie, akhirnya menerima pinangan si Bos Jepri, lalu melakukan nikah siri di kampungnya. Dan mulai saat itu, Rita tinggal di kampung, sedangkan uang terus mengalir dari Bos Jepri, suami sirinya. Namun makin lama, karena semenjak memasang susuk tundung bawuk, Rita yang selalu tak pernah puas dengan hanya 1 orang laki-laki, meminta sang suami untuk menyewakan sebuah rumah tak jauh dari lokasi Kafe Bintang
tempat dulu dia kerja. Awalnya bos Jeffrey tak bersedia, tapi Rita memaksa, akhirnya kalah juga. Disewakanlah sebuah rumah yang cukup mewah. Bahkan Rita meminta Maya untuk ikut tinggal di sana menemani dirinya. Sedangkan Mami Tuti tak merasa rugi kehilangan Rita karena ditebus sampai puluhan juta oleh bos Jeffrey. Nah, walau sudah jadi simpanan Jeffrey yang cuman datang sebulan 1-2 kali. Karena dia punya istri di Bandung sana. Terlebih usahanya adalah milik sang istri. Tak pernah tahu apa yang dilakukan Rita di belakangnya. Sedangkan Rita, walau uang sudah dicukupi, tapi satu hal yang belum tercukupi. Nafsu birahi yang menggebu, dampak dari susuk tundung bawuk. Rita tetap main ke kafe bintang. Bukan jadi LC, tapi hanya mencari lelaki yang ingin dan sanggup memuaskan nafsu-nafsu Rita. Waktu terus berlalu. Akhirnya Rita pun hamil. Hamil dari suami sirinya Jeffrey. Awalnya Rita mau menggugurkan, tapi Jeffrey melarang. Rita pun akhirnya kembali pulang kampung. Di kampung dia melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Doni. Uang terus mengalir, bahkan semakin besar jatah dari bos Jeffrey. Rita sempat meminta Jeffrey untuk menceraikan saja istri tuanya. Namun Jeffrey tak sanggup. Karena semua harta itu usaha milik sang istri. Rita pun pasrah. Sampai satu ketika, di saat Doni waktu itu berusia 4 tahun. Rita yang sedang duduk sambil menikmati secangkir kopi di serambi rumahnya, kedatangan tamu yang mengendarai mobil suami sirinya. Loh, bukannya minggu depan Kang Jeffrey jatah ke sini, pikir Rita. Namun yang keluar ternyata bukan Jeffrey, tetapi seorang lelaki setengah baya yang Rita kenali sebagai supir pribadi bos Jeffrey. Si supir itu yang bernama Asep dengan terburu-buru mendekat ke arah istri siri majikannya. Aduh, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa Mang Asep? Si bapak kemana? Itu Bu, ada kabar buruk Bu. Hah? Kabar buruk? Kabar buruk apa? Bu, bos Jeffrey 3 hari lalu meninggal dunia Bu. Hah? Meninggal? Iya Bu. Rita langsung duduk terhenyak mendengar kabar kematian sang suami dari supir pribadinya. Maaf Bu, saya baru bisa ngasih kabar. Ini pun saya sembunyi-sembunyi Bu. Dan ada sesuatu yang diamanatkan oleh almarhum Bu. Ucap Asep yang langsung berdiri dan kembali menuju mobilnya. Tak lama keluar, Asep sudah menjinjing sebuah tas hitam. Bu, ini dari bos Jeffrey. Entah apa isinya. Saya pamit dulu Bu. Saya sekalian mau pulang kampung. Soalnya izin sama istri bos almarhum. Saya mau pulang nengok istri saya. Ya sudah Mang Asep. Makasih Mang. Iya Bu. Langsung Asep pun pamitan. Selepas Asep pergi, Rita pun masuk ke dalam membawa tas dengan pikiran penuh 1000 pertanyaan. Ketika tas dibuka, ternyata isinya tumpukan uang. Dan ada selembar kertas
tulisan tangan sang suami yang ternyata sebelum meninggal, suaminya itu sudah menyediakan uang untuk Rita dan Doni anaknya. Rita pun menangis. Tak menyangka ternyata suaminya betul-betul peduli pada dia dan anaknya. Rita pun waktu itu memutuskan akan merawat Doni sepenuh hati dengan uang yang diberikan oleh sang suami. Waktu pun terus berlalu. Tahun demi tahun, uang mulai menipis. Sedangkan usaha yang pernah coba dirintis oleh Rita selalu bangkrut dan bangkrut, tak pernah memberikan hasil. Sampai akhirnya Rita yang waktu itu sudah berusia 40 tahun. Bahkan Maya sahabatnya sudah berhenti menikah dan punya 2 orang anak. Rita karena bingung mencari uang, dituntut oleh kebutuhan anaknya Doni yang semakin besar, ibu bapaknya yang sudah tak bisa bekerja dan sering sakit-sakitan. Rita pun memberanikan diri kembali menemui si Mamih Tuti. Namun sayang, walaupun Mamih Tuti menerima kembali Rita, tapi Rita yang waktu itu bukan Rita yang dulu yang masih muda. Jarang pelanggan yang mau menggunakan jasa Rita. Paling cuman pelanggan ecek-ecek yang punya duit pas-pasan, sok gaya masuk ke kafe, yang hanya bisa ngasih duit ratusan ribu kepada Rita. Namun apa daya, Rita hanya bisa pasrah. Terlebih lagi, Mbah Kliwon sudah mati beberapa tahun lalu. Sedangkan susuk tundung bawuk yang ada di tubuhnya entah masih berfungsi atau tidak. Sedangkan setelah sekian lama Rita kembali jadi pemuas nafsu di kafe bintang, di rumahnya di kampung. Saat itu Doni sedang menangis, terbangun dari tidur, memanggil-manggil nama sang ibu. Biruntah selaku nenek menenangkan Doni. Doni hanya bilang dia ketakutan karena dia bermimpi melihat sang ibu mati. Biruntah sendiri bingung. Sudah 2 bulan Rita tak mengirim uang, tak ada kabar juga. Entah bagaimana kondisi Rita di perantauan. Dan sampai waktu itu Biruntah dan suaminya tak tahu apa pekerjaan Rita. Sampai satu saat, setelah cukup lama Rita tak ada kabar, tiba-tiba saja ada mobil carry datang bertamu ke rumah mereka, yang ternyata mobil itu membawa Rita yang dalam kondisi sakit keras. Tubuhnya sudah kurus kering. Biruntah pun kaget, terlebih Doni sampai menangis melihat kondisi sang ibu. Rita yang begitu lemah dipapa dibawa masuk dan ditidurkan di dalam kamar. Sedangkan supir yang membawa mobil pamitan kembali pulang. Rita pun akhirnya dirawat oleh ibu dan bapaknya. Hari ke hari tubuhnya semakin lemah, sampai satu saat Rita dengan tubuh ringkik dan lemahnya itu semakin parah, sering menceracau seperti orang yang mengigau, ngomong tak jelas. Sampai satu saat Rita pun seperti orang sekarat. Nah, itu Pak Ustadz, apa yang saya ketahui mengenai Rita. Saya sendiri Pak Ustadz yang merasa berdosa
secara tidak langsung sudah menjerumuskan Rita, Pak Ustadz. Ucap Maya sambil menangis di depan Ustadz Dadang dan Teh Sani. Bahkan Birunta hentinya meneteskan air mata. Ternyata selama bertahun-tahun Rita tanpa sepengetahuannya mencari nafkah, menghidupi dia, suami dan anak Rita dari hasil menjual diri. Birunta tak kuasa sampai pingsan tak sadarkan diri. Ustadz Dadang dan Teh Sani kerepotan berusaha menyadarkan kembali Birunta. Sedangkan azan subuh sudah terdengar tak terasa. Sudah beberapa jam lamanya Maya bercerita. Selepas itu Ustadz Dadang dan Teh Sani pamitan mau ke masjid. Sedangkan Birunta yang ditidurkan di dalam kamar ditemani oleh Doni, cucunya. Sedangkan Maya pamitan pulang. Pagi harinya, lubang galian untuk menguburkan Rita sudah selesai. Ustadz Dadang memimpin membawa jenazah ke pemakaman. Sepanjang di jalan sampai 3 kali ganti orang. Karena begitu kelelahan, jenazah kurus kering itu begitu berat dan bau busuknya masih menyeruak. Lalu tepat jam 9 pagi, jenazah Rita, sosok perempuan yang rela menggadaikan diri, menjual diri, bukan hanya kepada iblis, tetapi kepada mereka, manusia-manusia yang tidak mempunyai iman dalam hatinya, hanya memuaskan nafsu dengan menyewa perempuan-perempuan malam. Rita dikebumikan, jenazah kurusnya dimasukkan ke liang lahat, lalu ditimbun dengan tanah merah. Nah, itulah sebuah kisah tentang misteri di balik kematian sosok perempuan yang bernama Rita, yang ternyata ajab yang dia terima adalah akibat dari susuk tundung bawuk yang dia kenakan. Dan buat kalian semua, jangan sekali-kali memasang susuk di tubuh untuk apapun tujuannya dan walau siapapun yang menawarkan beserta memasangnya. Karena di zaman saat ini yang sudah masuk ke masa akhir zaman, banyak orang-orang berpenampilan bahkan bergelar ustadz, kiai dan sejenisnya rela dan tega menggunakan agama untuk menutupi kedok pasang praktik susuk yang konon katanya sesuai dengan syariat. Tapi yang jelas, hal-hal seperti itu tak ada tuntunan dari Rasulullah. Dan apabila nekat memasang susuk-susuk seperti itu, maka yang akan kalian rasakan, yang kalian alami, mungkin lebih parah dari Rita.